dipersembahkan oleh Sahabat Dasar, terima kasih Anda masih bersama kami tentunya di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Hari ini kita tengah membahas mengenai keajaiban ilmu. Bagaimana tadi ceritanya tuh Pak Ustadz, ada orang yang kaya tapi nggak ada ilmunya. Selanjutnya seperti jadi apa lanjut tuh? Dia kan, Selain naik dia turun. Lihat, besar betul ini pembikin kuenya. Tiba-tiba ada orang Tionghoa. Warna kulitnya kan putih orang Tionghoa. Masuk dia teriak, "Woi, jangan masuk. Bahasa Bugis dia, jangan jangan masuk, panas. Masuk juga ini, tiba-tiba tertutup. Oh, liftnya tutup. Selang beberapa saat terbuka, keluar orang Afrika. Dia bilang, saya bilang memangnya kau masuk, hagus. Beda orang dong Pak Ustadz. Tidak ada ilmunya. Oh, karena ilmunya nggak ada. Jadi dibawa lagi dia pergi makan. Bawa pergi makan di restoran. Selesai makan, dia tanya anaknya, "Nak, Ambo, Pak, bagaimana makanan?" "Wah, mana dengan Reona. Enak semua tadi itu makanan. Satu aja tidak kusuka." Apa itu? Apa itu? Ada itu yang putih tipis. Kutelan dia tidak mau masuk. Yang mana, Mbok? Ada itu mati tipis putih. Boy tisu. Wah, nggak tahu ya tisu yang dimakan. Tisu kan dilihat orang begini. Nah, ini ada duitnya, tapi tidak ada sekolah. Dia tidak bisa bahagia. Ada harta tanpa ilmu. Nah, maka dengan ilmu bisa dapat harta, tapi dengan harta belum tentu dapat ilmu. Yang ketiga kata Ali bin Abi Thalib, ilmu kau belanjakan bertambah. Sementara harta kau belanjakan berkurang. Ilmu Kasih orang bertambah. Harta kasih orang berkurang, bener. Ya, Mas Bayu punya duit 500.000. Betul. Kasih tetangga 2,5. Sisanya tinggal 2,5. Ya, 2,5. Berkurang kan? Betul. Nah, kalau ilmu, saya tahu Al-Fatihah. Saya ajarkan ke Mas Bayu. Apa kurang ilmu saya ketika Mas Bayu hafal? Apa hilang Al-Fatihah saya? Sudah hafal Mas Bayu? Sudah. Mana Al-Fatihahku? Kok hilang saya? Nggak hilang dong. Iya. Tetap ada. Itulah yang disebut amal jariah. Oh, itu bertambah. Ya, amal jariah bertambah. Jadi orang yang punya ilmu, insya Allah bertambah ketika dibagikan. Sementara orang yang punya harta, berikan ke orang, dia pasti berkurang. Nah, dalam ilmu banyak sekali kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan. Dengan catatan, ilmu harus dibarengi dengan iman. Ilmu dan iman. Ya. Nah, itulah sebabnya dalam Al-Quran yang berbicara tentang ilmu, Allah sampaikan dalam Al-Quran, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Allah mengangkat beberapa derajat di antara kalian, orang yang beriman dan berilmu. Ini satu paket, tidak bisa dipisah. Iman, ilmu. Karena kalau ada orang punya iman tanpa ilmu, tidak mungkin. Karena iman itu bisa nambah melalui ilmu. Ya kan? Mas Bayu bisa tahu rukun iman kan melalui ilmu. Tidak ujuk-ujuk muncul aja langsung. Enggak dong. Ya kan? Karena belajar. Aplikasi aja, Iya. Kita punya handphone. Kan ada aplikasi bawaan. Betul. Aplikasi yang bawaan. Sudah ada di handphone. Yang sudah ada di handphone. Kalau dalam manusia aplikasi bawaan itu otak. Oh. Itu sudah lahir ada dia. Tapi harus di-download aplikasi yang lain. Mau ngaji, aplikasi Quran. Ya. Masukkan dalam ini. Nah, orang yang punya otak tapi dia tidak belajar, otaknya akan sia-sia. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin memberikan kecerdasan tanpa belajar. Ada yang bilang, itu Nabi Muhammad tidak sarjana cerdas. Itu betul juga. Itu kan Nabi. Itu kan Nabi. Kita bukan. Nah, Nabi itu Allah yang kasih, dilengkapi. Nah, kalau kita ini Nabi bukan, sepupu Nabi juga bukan, pernah ketemu juga tidak pernah, maka harus belajar. Maka ilmu harus disertai dengan iman. Orang yang punya ilmu tidak ada iman bahaya. Adik-adik sekalian, adik-adik pasti sering melihat orang ditangkap KPK. Maling-maling uang negara. Ada enggak orang bodoh? Ada enggak orang kampung enggak ada sekolahnya? Enggak mungkin. Rata-rata dia gubernur, profesor, doktor, S3-nya dari luar negeri. Kenapa dia? Apa dia bodoh? Tidak, dia pintar tapi tidak punya iman. Itu maka harus diimbangi iman, ilmu.
Maka Allah katakan tadi, aku mengangkat beberapa derajat di antara kalian, orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Masya Allah. Nah sekarang orang yang punya ilmu pengetahuan, filosofinya, coba lihat. Kata ilmu ada tadi dari bahasa Arab. Kata ilmu itu terdiri dari 3 huruf. Mas Bayu. Ain, kalau bahasa Arabnya ya. Lam, mim. Ilmu. Ain dia terbuka tuh mulutnya. Artinya orang yang punya ilmu terbuka wawasannya. Orang yang punya ilmu terbuka dari kritik. Wawasannya luas. Masya Allah. Kemudian orang punya ilmu, ain, lam. Artinya apa? Orang yang punya ilmu itu diangkat derajatnya. Mana buktinya Mas Bayu? Kita ini berdua. Tidak mungkin dimulai acara ini kalau kita tidak ada. Alhamdulillah. Hah? Betul Pak Ustaz. Karena apa? Apa karena gagah? Bukan. Apa karena saya pejabat? Bukan. Tapi karena ilmu. Masya Allah. Saya pergi acara, tidak mulai itu acara. Meskipun saya paling terlambat datang, saya di depan. Depan Pak Ustadz. Apa di depanku? Kue. Iya toh? Masya Allah. Ada temanku juga. Kalau saya pergi acara-acara keagamaan. Oh di depan Pak Ustadz. Bagiannya kepala kambing, paha, apa semua enak-enak. Ada temanku tapi tidak tahu ngaji. Di belakang dia duduk. Takut disuruh ngaji. Apa bagiannya? Rokok-rokok onti. Iya, itu saja dari dunia sudah ada perlakuan beda. Ya? Ain, lam. Yang ketiga mim. Dia menjulang ke bawah. Artinya orang yang punya ilmu itu punya sifat seperti padi. Oh, semakin berisi semakin merunduk. Iya, itu padi kalau belum ada isinya kan sombong betul. Betul. Petantam petenteng. Sudah makin tinggi ilmunya, makin dia tunduk. Maka ada pepatah mengatakan waktu kita kecil belajar dulu, sayangnya sekarang sudah tidak belajar pepatah. Pepatah itu mengajarkan gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit. Betul. Rendahkan hatimu seperti mutiara di dasar laut. Jadi kalau orang berilmu tapi sombong, pasti dia tidak berilmu. Dia hanya tahu. Karena ilmu itu harus dilengkapi dengan keimanan. Iya. Dengan iman. Nah, maka itu. kalau orang punya ilmu mau sombong, apa yang kau sombongkan? Karena Allah katakan, wa ma utitum minal ilm illa qalila. Saya tidak berikan kamu ilmu kecuali sangat sedikit sekali. Jadi yang kita punya nih, Cek dek mi, kata orang Bugis. apa itu? Sedikit sekali. Secedek mi. Ya itu cocok lah. Ya. Oke baik. Nanti kita lanjutkan ya Ustaz ya. Karena sekarang kita mau berikan kesempatan buat yang hadir di sini untuk bertanya nih. Teman-teman yang sudah haus akan ilmu nih. Dari tadi sudah ada yang seperti huruf Ain tadi Pak Ustaz. Kebuka mulutnya ingin bertanya. Boleh angkat tangannya. Sebelah kanan. Oke boleh maju ke depan. Sebutkan namanya dan pertanyaannya. Ada hadiahnya Mas Bayu? Ada dong Pak Ustadz. Masya Allah. Hadiahnya dari Sarung Tenun Gajah Duduk. Yang sejak dilahirkan duduk saja kerjanya. Iya memang Gajah Duduk namanya Pak Ustadz. Ya. Nah ini nih yang lambangnya Bertanya dulu. monokrom. Oh iya. Ya. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saat ini kan saya sedang melanjutkan pendidikan di Universitas Hasanuddin dan insya Allah setelah lulus dari Unhas saya ingin melanjutkan pendidikan ke luar negeri Pak Ustadz. Dan pertanyaan saya itu bagaimana Islam memandang saya, terutama saya adalah seorang perempuan Pak Ustadz. Gitu pertanyaan saya. Oke, terima kasih. Ya, siapa namanya tadi? Nah itu dia Sari. Wardah. Oke, makasih Dek Wardah. Hadiah Pak Ustadz. Ada hadiahnya. Nah, dari Sarung Tenun Gajah Duduk. Ini memang cocok juga untuk Pak Ustadz langsung 2 tangan pegangnya. Terima kasih Wardah. Semoga cita-citanya kabul. Amin. Ya. Ya Rabbal Alamin. Nah ini cita-cita yang baik sebenarnya Pak Ustadz. Melanjutkan Jadi studi ke Mas luar negeri. Bayu, Islam itu sangat memuliakan perempuan. Nah, tapi sebelum penjelasan lebih detailnya, kita break dulu. Oh nanti ya dijelaskannya ya. Kalau begitu jangan kemana-mana sahabat Dasat. Tetap bersama kami di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Dipersembahkan oleh